Dengan semakin maraknya aksi pemberontakan dan hingga menyuarakan kemerdekaan untuk wilayah Papua dari anggota separatis OPM TPNPB membuat korban terus berjatuhan di wilayah tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat jika sejak di awal tahun 2020 hingga tahun 2021 ini wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua telah menjadi wilayah yang rawan dan menjadi medan tempur antara pasukan anggota separatis KKB dengan TNI Polri yang membuat warga sipil merasa khawatir akan aksi beringas anggota separatis KKB di beberapa titik wilayah. Sebab hingga saat ini warga masyarakat sipil di wilayah Kabupaten Intan Jaya sudah banyak yang melakukan pengungsian untuk keluar dari wilayah rawan konflik antara anggota separatis KKB dan TNI Polri. Sementara itu, menurut sumber media informasi terbaru pada 19 Februari 2021, dikabarkan jika wilayah atau situasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini telah kembali menjadi medan tempur antara pasukan pemberontak anggota separatis KKB dengan anggota TNI Polri di wilayah Intan Jaya, Papua. Sebelumnya, aparat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Bandara Amenggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 19 Februari 2021. Dalam kontak senjata atau aksi baku tembak yang terjadi selama 2,5 jam itu, TNI telah membuat seorang anggota separatis KKB tewas tertembak sekitar pukul 9.20 WIT, yaitu di wilayah Distrik Ilaga, tepatnya di runway Bandara Ilaga saat terjadi penembakan terhadap rekan-rekan Paskas sedang melakukan pengamanan bandara, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal di Jayapura. Sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait pada Jumat 19 Februari 2021. Namun, mengetahui akan hal tersebut, personel 1 Polres Puncak segera menuju lokasi kejadian dan bergabung dengan personel keamanan lainnya, yaitu untuk melakukan pengejaran setelah adanya laporan penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI di wilayah Bandara Distrik Ilaga. Dalam aksi saling serang tembakan oleh anggota KKB dan TNI di wilayah tersebut, salah satu anggota separatis bersenjata KKB meninggal dunia. Adapun identitas dari kelompok anggota separatis bersenjata KKB yang telah ditembak mati oleh TNI di sekitar Bandara Distrik Ilaga telah didalami oleh pihak keamanan terkait dan dibawa ke rumah sakit. Diketahui sebelumnya jika anggota separatis KKB tersebut telah melancarkan aksi teror terhadap masyarakat sipil dan TNI Polri. Namun setelah TNI Polri mengetahui wilayah atau lokasi mereka, gerombolan pemberontak KKB itu langsung melarikan diri dan diikuti oleh pengejaran aparat gabungan TNI Polri. Saat dilakukan pengejaran dan hingga terjadi kontak senjata di wilayah Bandara Distrik Ilaga, Kabupaten Intan Jaya tersebut, Satgas Gabungan TNI berhasil melumpuhkan seorang anggota separatis KKB yang semakin terdesak dari kejar-kejaran pasukan gabungan TNI Polri. Namun, dari aksi kontak tembak tersebut berlangsung cukup lama karena TNI terus mendesak dari ujung runway yang membuat KKB melarikan diri sampai ke atas bukit, dan kelompok ini dikabarkan jumlahnya antara 5 sampai 10 orang. Sebagaimana pernyataan Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal di Jayapura. Namun, di dalam aksi penyerangan anggota separatis KKB terhadap TNI Polri, tidak ada anggota aparat keamanan TNI Polri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Sementara itu, jika kita melihat situasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, sejak di awal tahun 2021 ini, anggota separatis KKB TPNPB semakin gencar-gencarnya melancarkan aksi teror dan hingga menyerang secara membabi buta.
Hal tersebut terbukti ketika anggota separatis KKB setelah melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI Polri yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya demi mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Timur. Sementara itu, di sisi lain, demi untuk terus meningkatkan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB, TNI telah berulang kali mengirim ratusan pasukan terbaiknya dari unit Satuan Rider TNI. Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru, TNI juga telah mengerahkan pasukan Garuda untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan pengamanan TNI di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, demi keamanan masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sementara itu, demi meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, TNI Polri diminta agar selalu meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik tersebut dengan menggencarkan patroli gabungan di seputar wilayah Papua Intan Jaya. Selain itu, untuk di bulan Februari 2021, pasukan terbaik TNI selain berhasil menembak mati satu orang anggota separatis KKB yang sedang melakukan penyerangan terhadap Paskas TNI Angkatan Udara di Bandara Amenggaru pada 19 Februari 2021. TNI juga telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dari aksi penyerangan anggota separatis KKB. Misalkan saja, pasca penyerangan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB dan menembak salah satu prajurit Rider TNI Angkatan Darat, yaitu Prada Ginanjar pada 15 Februari 2021 kemarin. Pasukan Rider TNI terus saja melancarkan serangan dan hingga memukul mundur pasukan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua. Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru, Satuan Unit Rider atau tim gabungan TNI Polri telah berhasil menembak mati 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB usai berusaha merampas senjata aparat gabungan TNI Polri tepatnya di wilayah Intan Jaya, Papua pada Senin 15 Februari 2021 kemarin. Adapun insiden percobaan perampasan senjata pasukan gabungan TNI Polri yang dilakukan oleh anggota separatis KKB itu terjadi dekat Puskesmas Sugapa sebagaimana pernyataan Kapendam atau Kepala Penerangan Kogab Wilhan III pada 16 Februari 2021 kemarin. Pasca penembakan yang dilakukan oleh anggota Satuan Gabungan TNI Polri yang melakukan pengejaran terhadap anggota separatis KKB, kemudian dilakukan pengecekan kecocokan dengan identitas dan beberapa barang bukti lain seperti surat pernyataan perang oleh KKB. Berdasarkan surat pernyataan perang oleh anggota separatis KKB terhadap TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, Papua, pihak keamanan memastikan jika ketiganya merupakan gerombolan pemberontak KKB yang selama ini sering melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap masyarakat serta aparat keamanan di wilayah Sugapa, Papua. Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait, Janius Bagau dan Januarius Sani yang merupakan salah satu anggota KKB juga turut menandatangani surat pernyataan perang untuk melawan TNI Polri di dalam penyerangan pada 15 Februari kemarin. Adapun diperolehnya informasi terhadap ketiga anggota separatis pemberontak KKB itu terjadi di saat tim TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan almarhum Prada Ginanjar Arianda yang merupakan anggota Satgas Unit R400BR ketika melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sementara itu, di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi lainnya, anggota TNI Polri juga telah berhasil menumpas pimpinan gerombolan anggota separatis KKB di Papua pada tahun 2020 yang lalu. Polda Papua menyatakan jika aparat gabungan TNI Polri berhasil menindak sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggeng dan Hengki Wamang di Kabupaten Timika. Namun, walaupun sudah banyak korban dari TNI dan Polri,
serta masyarakat sipil yang menjadi korban beringas KKB. Setidaknya 2 pimpinan KKB Papua di tahun 2020 ini telah berhasil diselesaikan oleh TNI dan Polri. Salah satunya adalah Tandi Kogoya yang merupakan Komandan Batalion Kogab 8 Kabupaten Intan Jaya. Kata Kamal melalui keterangan resmi pada Jumat 17 April 2020 lalu yang dilakukan oleh tim gabungan TNI dan Polri. Namun, selain Tandi Kogoya sebagai salah satu pimpinan KKB di Papua yang berhasil ditembak mati oleh TNI, tim gabungan TNI dan Polri juga telah berhasil menembak mati salah satu pimpinan KKB di wilayah Kalikopi Timika, yaitu Hengki Wamang, pada Minggu 16 Agustus 2020 dalam suatu operasi penegakan hukum. Saat itu, tepat pada pukul 0.30 WIT, bertempat di markas KKB Kodam 3 Kalikopi, telah dilakukan penindakan oleh Satgas Gabungan Gakun Nemangkawi dengan hasil 1 korban tewas di TKP dan 1 orang oknum KKB berhasil diamankan beserta senapan api, pistol revolver, senapan api rakitan, amunisi, handphone, teropong, dan beberapa alat bukti lainnya. Namun, sebelum dilakukannya penyerbuan terhadap markas Hengki Wamang pada tanggal 12 Agustus 2020 lalu, dilakukan latihan pendahuluan dan pengerahan kepada pers yang akan melaksanakan penegakan hukum di markas Kalikopi baru sebagai sasaran utama. Namun, dengan melalui proses pelatihan, taktik, dan strategi yang cukup panjang, akhirnya tepat pada tanggal 16 Agustus 2020 kemarin, pada pukul 06.00 WIT, tim markas Kalikopi baru melakukan penegakan hukum dan berhasil menembak mati Hengki Wamang, serta barang bukti senjata dan ratusan amunisi lainnya. Namun, TNI dan Polri yang dikirim dan ditugaskan tersebut, selain untuk memburu para pemberontak KKB Papua, TNI dan Polri juga telah ditugaskan untuk melindungi dan mengamankan masyarakat di daerah perkampungan Papua sehingga warga harus diungsikan keluar dari wilayah yang dikuasai kelompokan KKB Papua. Selain itu, pergerakan KKB yang semakin marak dan meresahkan masyarakat Papua serta para pekerja PT Freeport Indonesia seringkali melakukan aksi barbarannya dan tidak segan-segan akan menembak mati warga sipil dan para pekerja PT Freeport. Melihat dari situasi dan hingga mencuatnya ke publik dunia internasional terkait isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua saat ini, dengan adanya pembelaan dari beberapa negara di dunia saat ini, tidak bisa dipungkiri jika situasi di Papua seakan mengingatkan kita kembali dengan terulangnya pasca lepasnya Timur Timur atau Timur Leste saat ini dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terlepas dari peran atau campur tangan negara asing, serta menggembar-gemborkan isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia saat ini. Namun, jika kita melihat ataupun menilai dengan pergerakan kedua anggota separatis di Papua yang berbeda pendapat tersebut, tidak bisa dipungkiri jika keikutsertaan atau campur tangan asing atau beberapa negara yang ingin menggeruk kekayaan sumber daya alam Papua seperti uranium dan emas yang tentunya menjadi aset negara dan barang yang paling berharga di dunia saat ini, telah menjadi tujuan utama dengan dukungan kemerdekaan Papua Barat atas Indonesia. Sebab hal itu telah menjadi contoh ketika terjadi referendum atau kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia.